Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana telah memberi kita kesehatan, dan tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Di kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Ramadan, PhD, dengan judul Memahami Al-Quran dan Membangun Paradigma Qurani. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Afifah Putri dengan NPM 2216010003. Dan teman saya Sera Mesara dengan NPM 2216010049. Kami dari Universitas Serambi Mekah, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini kita ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian Al-Quran? Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Di tepatnya di kota Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian baginda Rasulullah tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Al-Quran berasal dari kata kerja qira'ah yang artinya membaca. Al-Quran juga tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali. Salah satunya tercantum dalam surah At-Taubah ayat 111 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an. Wa man awfa bi'adihi minallahi fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Kemudian ada surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz. Bagi menjadi 114 surat-surat yang pertama dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Tetapi bukan berarti Al-Fatihah surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melainkan surat yang pertama yang diturunkan Allah ialah surat Al-Alaq, dan surat yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah. Surat yang paling terpendek adalah surat Al-Kautsar. Selanjutnya, rumusan masalah berikutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi umat manusia, sehingga akhir zaman penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bertugas untuk mengoreksi hal-hal yang dilewengkan dari ajaran kitab-kitab sebelumnya. Koreksi ini menyangkut masalah akidah, hukum, berita, masa lalu, dan bagaimana Al-Quran adalah kitab-kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah yang dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya rumusan masalah yang ketiga adalah sejarah turunnya Al-Quran. Jadi sejarah nuzulul Al-Quran itu jatuh pada malam 17 Ramadan, di mana malaikat Jibril mengirimkan wahyu kitab suci Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW di Gua Hira, yaitu sekitar 5 km dari kota Mekah. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tersebut saat berusia 40 tahun. Selanjutnya rumusan masalah yang keempat yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan selanjutnya adalah memberi syafaat di akhirat seperti yang diriwayatkan dari Abu Ummamah Al-Bahili. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis ini memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian. Selanjutnya ada beberapa adab-adab bagi pembaca Al-Quran. Yang pertama sekali itu bersuci dengan berwudu. Dan yang kedua membaca ta'awudz. Ketiga membaca basmalah. Keempat memperindah suara. Kelima tartil dan tidak tergesa-gesa. Keenam membaca dengan suara sedang. 7 memakai pakaian bersih dan sopan. 8 menghadap kiblat. Ke-9 tidak dalam keadaan kotor, najis atau hadas. Selanjutnya rumusan terakhir dijelaskan oleh Seram. Akan melanjutkan. Pandangan kami terhadap Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran ini mengajak manusia pada kebaikan dan menghindari kemungkaran, dan juga menjadi petunjuk bagi umat manusia yang mengamalkannya, dan bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Kami ingin mempelajari isi dan arti yang terkandung dalam surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berbuat baik kepada setiap umat manusia dan tidak membeda-bedakan seseorang dari sudut pandang manapun. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.